Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 11 semester 2. Sebelum Bapak mulai menjelaskan, demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih baik lagi dan lebih maju lagi, marilah mohon bantuan dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas bantuan subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan ya pokok bahasan bab 5 dengan judul Kasus Ancaman di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, dan strategi mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan subpokok bahasan antara lain, kasus-kasus ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, strategi mengatasi ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyimak. A. Kasus-kasus ancaman berdimensi Ipolek Sosbud Hankam. Kasus ancaman berdimensi ideologi: komunisme, sosialisme, kapitalisme, fasisme. Kasus ancaman berdimensi politik: korupsi, gerakan separatisme, unjuk rasa atau demonstrasi. Akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, ya antara lain kemajuan iptek, persaingan produk lokal dan asing. Ya, mudah-mudahan kamu dapat. Kasus ancaman berdimensi sosial budaya antara lain munculnya gaya hidup konsumtif dan sifat hedonisme, munculnya gejala westernisasi, rendahnya sumber daya manusia. Kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan, terorisme, spionase, illegal fishing, konflik perbatasan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. B. Strategi mengatasi ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi. 2. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. 3. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. 4. Strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya. 5. Strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ideologi ya antara lain mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu upaya mempertahankan ideologi Pancasila dan paham-paham ideologi lain. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu sesama memelihara persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. A. Pendekatan ke dalam.
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan bertanggung jawab. Penguatan lembaga legislatif bertujuan menciptakan lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidang lainnya. Penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi masyarakat. B. Pendekatan keluar. Pada lingkup internal, pada lingkup regional, pada lingkup subregional, dan pada lingkup global. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. Kesimpulan strategi mengatasi ancaman berdimensi politik antara lain, melakukan penataan beserta pembangunan sistem politik yang dinamis dan sehat dalam kerangka negara bersifat demokratis, menghargai perbedaan dan kebinekaan di Indonesia. Penguatan di berbagai lembaga negara agar bebas dari KKN sehingga terbentuk pemerintahan yang sehat dan kukuh seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memperkuat asas kebersamaan dan persatuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Mengembangkan demokrasi politik. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menegakkan supremasi hukum. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Strategi mengatasi ancaman berdimensi ekonomi. Perhatikan ya, menciptakan lapangan kerja, membangun dan mempererat kerjasama dengan negara lain, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Mudah-mudahan kamu dapat memahami. Strategi mengatasi ancaman berdimensi sosial budaya. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Meningkatkan rasa nasionalisme. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Strategi mengatasi ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan, dan dirgantara. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Mudah-mudahan ya, kamu dapat memahami penjelasan dari Bapak. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia takkan mungkin bertahan. Najwa Shihab. Tetap penuh semangat, menggapai cita-cita, rajin belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.